일단 뭐 우리 호키 선수가 있고 지금 뭐 사실 예선전을 우리가 어떻게 잘 치러야 되는데 상대는 다 A 국가대표들이 나오는데 지금 현재 우리 상황은 그렇게 쉬운 상황이 아니다 보시면 됩니다. Dengan mayoritas diisi dengan skuad timnas U22, Sintayong pun meminta supporter untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi di Piala AFF 2024. Sebab ia ingin para pemain senior untuk fokus ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. 그래서 너무 우리한테 부담을 주는 거고 뭐 팬들이야 당연히 AFF나 뭐 이런 데 우승할 수 있다 뭐 생각하지만 우리는 A 대표팀이 아니다. 22세인데도 불구하고 선수들 소집을 못 시키고 있다. 그렇기 때문에 너무 큰 기대는 안 하시는 게 좋다. Sementara PSSI akan memanfaatkan Piala AFF untuk mempersiapkan tim menghadapi SEA Games sekaligus mengembangkan potensi para pemain muda. Indonesia menurunkan sebagian besar pemain U22 itu bukan serta-merta langsung tidak. Itu berdasarkan rapat ketua umum yang dihadiri oleh seluruh exco dan kita semua sepakat ya bahwa untuk AFF tahun ini ya 2004-2025 ini Indonesia akan menurunkan skuad sebagian besar U22. Karena apa? Karena akan dipakai untuk persiapan SEA Games satu, terus yang kedua dipakai untuk regenerasi. Dengan Marcelino Arhan dan Asnawi yang dipastikan bisa bergabung, maka tinggal 2 pemain lainnya yang diragukan bergabung ke skuad Piala AFF 2024, yaitu Justin Hugner dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding di Piala AFF mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam kompetisi ini, Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga perdana skuad Garuda akan menghadapi Myanmar pada 9 Desember mendatang. Dari Gianyar, Bali, Saifullah, Metro TV. Ya, lalu bagaimana sejauh ini progres para pemain timnas Indonesia yang kini tengah menjalani pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF 2024? Kita akan tanyakan langsung dengan manajer timnas Indonesia Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat malam. Ya, Pak Sumarji, suaranya belum terdengar. Apakah sudah di-unmute? Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News, Pak Sumarji. Pak Sumarji, apa yang menjadi fokus dari Sintayong dalam pemusatan latihan di Bali? Baik, jadi begini. Untuk pemusatan latihan saat sekarang ini para pemain difokuskan yang pertama itu berkaitan dengan soal fisik karena itu yang utama ya, fisik dikarenakan para pemain ini kan berasal dari klub baik itu yang berasal dari Liga 1 dan juga Liga 2 dengan berbagai macam pelatih yang ada di masing-masing klub. Tentu ini kan harus disatukan karena kan memang kita tahu bahwa Sintayong itu pasti mengutamakan fisiknya dulu. Setelah fisik sudah berjalan sekian hari menginjak kepada mental. Jadi 2 hal ini yang penting, fisik dan mental diprioritaskan betul, termasuk sentuhan-sentuhan bola itu juga bagian terpenting yang memang harus disampaikan kepada para pemain supaya tidak ada salah lagi dalam passing dan sebagainya. Sehingga berkaitan dengan soal peningkatan fisik, peningkatan performa para pemain ini menjadi prioritas utama ditambah dengan penguatan mental para pemain. Karena ingat bahwa anak-anak kita ini kan memang tadi seperti awal saya sampaikan dari berbagai klub tentu kan berbeda-beda ini, baik fisik dan mentalnya. 2 hal ini terpenting yang ditingkatkan. Nanti setelah itu baru akan meningkat kepada hal taktik dan strategi. Karena kita juga tentu berkaitan dengan soal memainkan game plan itu kan pasti mendasari dari tim analis yang memang sudah bekerja akan menyajikan lawan yang akan kita hadapi mulai dari pertama nanti Myanmar, lanjut nanti Laos, lanjut nanti Vietnam dan nanti terakhir lawan Filipina. Itu semuanya dipersiapkan oleh tim analis dengan baik. Nah, nanti disajikan kepada Coach Shin. Terus Coach Shin yang akan meramu taktik dan strategi ini apa yang akan diterapkan untuk anak-anak bisa mengikuti instruksi dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Coach Shin sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan. Saya kira itu.
Ya, Mbak Sumarji, apakah para pemain kita yang bermain di luar negeri itu sudah bergabung di Bali, khususnya seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, itu sudah gabung di sana, Pak Sumarji? Ya, jadi gini, kaitannya dengan anak-anak yang sudah mendapatkan izin dari klub. Yang pertama memang Arhan memang sudah dari awal menyampaikan akan datang hari Minggu besok tanggal 1. Selanjutnya kalau Asnawi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu nanti setelah klubnya bermain. Ya, setelah klubnya main itu kalau nggak salah klubnya main tanggal 4 kalau nggak salah jadwalnya itu. Setelah itu dia langsung terbang gabung. Selanjutnya Marcelino sesuai dengan apa komunikasi Pak Ketua Umum dengan klubnya Oxford. Karena memang di Oxford banyak yang cedera sehingga kapan hari itu Pak Ketua Umum mencoba membicarakan diskusi dengan Oxford. Dan alhamdulillah dari Oxford juga walaupun kondisinya banyak pemain yang cedera, tetapi karena Pak Ketua Umum sudah mengupayakan dilepas. Nanti untuk Marcelino hari Minggu baru berangkat dari sana. Sehingga mungkin nanti tanggal 3 maksimal sudah bergabung dengan kita di Bali. Saya kira kalau yang lain, contoh seperti Ivar sampai dengan saat sekarang ini juga ini tadi saya terpaksa harus berkirim surat kembali ke klubnya menanyakan perkembangan Ivar. Selanjutnya Justin juga demikian. Saya juga akan pastikan lagi karena dari dua klub ini masih ada ruang untuk bisa kita komunikasikan dan diskusikan. Kemungkinan juga bisa mengirim dan tidak sampai saat ini juga. Kami masih terus berupaya supaya Justin dan Ivar bisa bergabung. Selanjutnya yang sudah kita bicarakan Rafa juga tadi juga kami berbicara atas perintah arahan Pak Ketua Umum untuk berbicara ke Brisbane dan tadi kita juga sudah sampaikan kita kasihkan jadwalnya walaupun pada awalnya sudah menyampaikan bahwa nanti kalau Rafa mungkin akan bisa bergabung itu setelah semifinal atau final gitu. Tetapi Coach Shin semalam menyampaikan ke saya untuk bisa dikomunikasikan siapa tahu bisa lebih cepat. Semua kita komunikasikan atas arahan Pak Ketua Umum agar supaya kaitannya dengan pemain-pemain yang memang dimungkinkan bisa bergabung itu segera bisa bergabung dengan tim seperti itu. Oke, baik Pak Sumarji. Terakhir, Coach Sintayong sempat mengatakan kepada para supporter sebaiknya jangan berekspektasi terlalu tinggi begitu ya, karena yang akan bermain kan ini adalah U22 lah kurang lebih begitu ya Pak Sumarji. Targetnya kita di Piala AFF itu sampai di mana? Pak, beban apa yang kemudian akan diberikan kepada pemain kita Pak Sumarji? Ya, jadi begini, sebenarnya targetnya sesuai yang disampaikan juga oleh Pak Ketua Umum bahwa intinya untuk AFF ini kan memang kita tidak memprioritaskan ibaratnya Coach Sintayong dibebani harus juara tidak. Ini sekali lagi tidak. Kenapa? Satu yang kita prioritaskan utamakan adalah bagaimana ada regenerasi. Itu nomor satu, itu penting sekali. Terus yang kedua kita memang mempersiapkan untuk SEA Games. Karena kan kita tahu bahwa kemarin SEA Games kan kita dapat emas ya. Kita mempertahankan sulit. Makanya kita mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Tapi kalau misalkan namanya juga sepak bola itu tidak juga walaupun harus mendasari statistik, harus mendasari siapa pemain yang akan diturunkan, tetapi kembali lagi sepak bola itu kan juga ada faktor keberuntungan. Ya siapa tahu kita bisa semifinal, bisa final, lantas kita bisa juara. Namanya juga sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, Pak Sumarji terakhir dari 3 pemain kapan akan dikerucutkan jadi 23 nih, Pak Sumarji? Kita akan daftarkan 26 ya, sekali lagi kita akan daftarkan 26 yang akan kita bawa nanti 26 pemain, tetapi kan memang yang bisa didaftarkan ketika kita bermain hanya 23. Tetapi nanti 26 semuanya akan kita bawa ke pertama ke Myanmar dan sampai dengan selesai turnamen ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumarji. Semoga persiapan timnas kita berjalan dengan lancar. Selamat malam Pak Sumarji.